pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, yang sebaiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing dulu ya. Jadi doa akan Ibu pimpin, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Nah, jadi Ibu akan absensi terlebih dahulu. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Nihil, Bu. Hadir semua ya. Nah, jadi kita pada hari ini akan membahas tentang materi sistem pernapasan pada manusia. Nah, sebelum itu Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu. Jadi untuk hari ini kita akan membuat kelompok. Nanti Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Jadi kita akan membahas 3 submateri. Kita akan bagi 3 kelompok. Jadi untuk materi sistem pernapasan ini kita akan berdiskusi, lebih tepatnya. Apakah kalian setuju? Setuju, Bu. Ya, baik, kalau setuju kita akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, sebelum itu Ibu ingin menjelaskan tujuan diskusi kita pada hari ini. Jadi tujuannya itu kita untuk mengetahui apa sih alat-alat yang termasuk sistem pernapasan pada manusia, lalu bagaimana mekanismenya, habis itu apa penyebabnya ketika kita mengalami gangguan pernapasan. Itu kita harus bisa mengetahui dan bisa memahami sistem pernapasan pada manusia. Nah, itu salah satu itu Ibu tugaskan kalian untuk berdiskusi bersama teman kelompok kalian. Nah, untuk kelompoknya Ibu akan bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang ya. Nah, di mana kelompok pertama itu akan membahas subtema alat-alat pernapasan pada manusia. Lalu yang kelompok kedua akan membahas tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Kelompok ketiga akan membahas tentang penyebab. Nah, jadi kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Lalu kalian akan diskusikan bersama teman kelompok kalian. Setelah itu kalian catat, lalu kalian rangkum hal-hal yang penting menggunakan sumber yang relevan seperti buku yang sudah ada di meja kalian ya. Lalu kalian nanti setelah itu setelah berdiskusi dengan temannya sesuai dengan subtema yang sudah Ibu berikan masing-masing kelompok. Jadi nanti kalian akan sampaikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Nah, nanti biar semua teman-temannya itu mengetahui dari subtema yang kalian dapatkan setiap kelompoknya, karena setiap kelompoknya berbeda ya. Kalau gitu langsung saja Ibu mulai untuk kalian berdiskusi ya. Untuk teman kelompoknya bisa kalian tentukan sendiri. Jadi silahkan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Ibu silahkan. Apakah sudah ada yang selesai dari kelompok 1, 2, atau 3? Sudah, Bu. Siapa yang sudah selesai, Ibu minta perwakilan kelompoknya saja untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Untuk kelompok pertama, siapa yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan Diko sampaikan di depan kelas ya kepada teman-temannya. Dari kelompok pertama akan membahas tentang alat-alat pernapasan. Alat-alat pernapasan itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronchiolus, alveolus, terakhir paru-paru. Jadi itu adalah hasil diskusi dari kelompok pertama mengenai alat-alat pernapasan. Jadi silakan kembali ke tempat duduknya untuk kelompok pertama. Apa yang sudah disampaikan hasil diskusi dari kelompok pertama itu sudah benar. Jadi alat-alat pernapasan itu ada hidung, faring, ada laring. Di sini apakah ada yang ingin dipertanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Sandi, apa yang ingin ditanyakan? Bu, bagaimana gambar dari bronkus dan bronchiolus tersebut? Jadi gambarannya ya. Jadi aku akan gambarkan sedikit. Ini adalah bronkus dan ini adalah bronchiolus. Nah, jadi ini adalah gambaran mengenai bronkus dan bronchiolus ya, kurang lebih seperti ini. Jadi yang ini adalah bronkus dan yang kecil di sini adalah bronchiolus. Ini adalah bronkus, ini bronchiolus. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Kelompok 2, siapa yang mau ingin menyampaikan? Saya, Bu. Silahkan Tio maju. Sampaikan hasil diskusinya ya. Kelompok 2 akan membahas tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Hasil diskusi dari kelompok 2 ya mengenai mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, untuk Dio silakan kembali ke tempatnya. Dari kelompok 2 tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya mengenai mekanisme pernapasan pada manusia. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya mengenai perjalanan pada sistem pernapasan pada manusia.
proses pernapasan dada dan perut. Ya, jadi pada proses inspirasi dan ekspirasi ini juga terdapat pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, di mana pernapasan dada dan pernapasan perut itu juga terjadi proses inspirasi dan ekspirasi ya. Ya, mengecil. Sampai di sini paham? Paham, Bu? Ya, kalau paham, sekian diskusi kita pada hari ini mengenai sistem pernapasan pada manusia yang tadi sudah dijelaskan atau sudah didiskusikan oleh dua kelompok, yaitu mengenai alat-alat pernapasan dan juga mekanisme pernapasan. Nah, untuk minggu depan kita akan lanjut untuk kelompok 3 mengenai penyebab atau gangguan pada sistem pernapasan manusia. Nah, untuk itu silakan kelompok 3 dipelajari materinya untuk kemudian minggu depan akan disampaikan kepada teman-temannya. Nah, baik, Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih.